Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan, kabar baik tentunya harapannya ya. Dan syukur alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa keluarga Fas ya, kita ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Keluarga Fas juga bisa tanya tentunya nanti di 0815 78709640-nya. Tema kita pagi hari ini keluarga Fas adalah batu saluran kemih dan pembesaran prostat. Sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini Dr. Radit selaku spesialis urologi dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Nanti kita bisa tanyakan lebih detail lagi untuk tema di hari ini. Mari kita sapa dulu pagi hari ini Dr. Radit yang sudah hadir di studio Radio Fas FM. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Fas semua. Kabar baik ini dokter? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Diberikan kesehatan juga? Iya betul, kalau nggak sehat agak susah nih belum sampai ke sini. Iya, karena juga sebagai seorang dokter harus sehat ini dokter ya? Iya betul. Baik, ya dokter, tema kita di pagi hari ini adalah batu saluran kemih dan pembesaran prostat ini dokter ya. Iya betul. Tapi di awal juga untuk awalan ini pagi hari ini kesibukan di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton untuk pasien dengan spesialis urologi ini tentunya banyak sekali di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton dokter. Iya betul, jadi memang karena penyakit urologi ini juga salah satu penyakit yang pasiennya cukup banyak ya di rumah sakit kita dan keluhannya juga bermacam-macam. Jadi memang cukup banyak pasien yang konsultasi gitu terkait berbagai macam keluhan. Iya, nah tema batu saluran kemih dan pembesaran prostat ini dokter. Bisa untuk awalan ini bahaya dari saluran kemih dan juga pembesaran prostat ini bisa diuraikan dulu dokter. Ya, jadi sebelumnya saya mau nyampaikan dulu ya. Jadi memang kenapa sih kita pilih topik ini ya terkait batu saluran kemih dan pembesaran prostat? Karena memang dua penyakit ini memang salah dua penyakit tersering yang biasanya saya temui sebagai seorang dokter spesialis urologi ya saat praktik di rumah sakit ya, terutama di Rumah Sakit Subhanul Waton. Jadi yang pertama adalah batu saluran kemih ya. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa sebenarnya tuh kita memiliki batu saluran kemih gitu. Karena gejalanya kadang tidak terlihat ya, tidak dirasakan. Namun tiba-tiba ketika muncul gejala ternyata dilakukan pemeriksaan ternyata ada gitu batu. Banyak sekali pasien saya yang merasakan, loh dok saya awalnya nggak ada gejala apa-apa. Pas periksa ternyata batunya sudah besar gitu. Jadi memang salah satu penyakit yang kalau dia tidak menyebabkan penyumbatan ya pada umumnya, biasanya nyeri ya atau gejalanya itu umumnya tidak selalu terlihat ya secara cepat. Nah untuk pertamanya yaitu batu saluran kemih ya. Jadi batu saluran kemih itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita ingat ya, kita sebagai manusia tuh punya suatu organ saluran kemih ya yang terdiri dari ginjal, kemudian ureter ya saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih, kemudian kandung kemih ya dan saluran uretra untuk pembuangan urinnya. Nah, apabila terbentuk batu di saluran-saluran tersebut itu disebut sebagai batu saluran kemih. Nah, penyebabnya apa sih sebenarnya batu saluran kemih itu? Kenapa bisa sampai terbentuk batu? Nah, paling sering memang batu saluran kemih itu disebabkan karena gaya hidup. Ini jelas. Apa gaya hidup seperti apa sih yang menyebabkan batu saluran kemih? Yang pertama mungkin adalah kurangnya asupan cairan. Jadi kurang minum. Ya sering banget nih kita yang sibuk bekerja mungkin usia muda ya, asik kerja, asik belajar, mungkin yang masih sekolah ya ataupun mungkin yang usianya sudah lanjut juga ya. Itu kita kadang lupa gitu bahwa kita nih sebagai manusia itu sebagian besar tubuh kita tuh terdiri dari cairan gitu.
Dan kita butuh minum gitu. Sehari itu seorang manusia itu membutuhkan minum air putih ya sekurang-kurangnya itu 2 sampai 3 liter sehari. Nah, apabila kita kurang mengkonsumsi cairan tersebut, yang terjadi apa? Yang terjadi pengendapan di saluran kemih kita, gitu. Yang akhirnya menyebabkan pengendapan tadi akan berubah menjadi batu di saluran kemih kita. Yang pertama itu, kemudian apalagi gaya hidup yang bisa menyebabkan batu saluran kemih. Yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan yang memang mengandung zat-zat yang bisa menyebabkan batu saluran kemih tersebut. Apa saja sih yang biasa menyebabkan batu saluran kemih? Mungkin makan makanan yang mengandung purin tinggi, ya, yaitu yang nanti akan menjadi asam urat. Kemudian makanan-makanan yang mengandung tinggi oksalat, ya, dan makanan-makanan asin nih. Ya, kadang kan kita sering nih makanan asinnya mengandung garam tinggi, ya. Tapi kita lupa nih minum air putih gitu. Kita konsumsi cairannya kurang. Nah, apabila itu terjadi, maka zat-zat tadi yang memang banyak kita konsumsi, sedangkan kita minum air putihnya kurang, akan mengendap dia ketika dikeluarkan ke saluran kemih yang akhirnya menjadi batu gitu. Itu secara singkat apa penyebab dari batu saluran kemih. Ada juga penyebab lainnya, misalkan seperti infeksi saluran kemih, kemudian memang genetik. Jadi orang tua kita ya dari anak saudara, betul, keturunan ada yang pernah menderita batu saluran kemih, maka kita akan lebih rentan gitu untuk menderita batu saluran kemih. Dan juga kadang beberapa tempat yang memang air yang dikonsumsi, misalkan kita tinggal di suatu daerah yang kadar mineral cukup tidak baiknya di airnya tuh cukup tinggi. Nah, itu ketika itu dimasak dan kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama, itu lama-lama bisa mengendap juga di dalam tubuh kita. Makanya memang kalau misalkan kita tinggal di satu daerah, ada baiknya memang kita cek dulu tuh air tanahnya bagaimana, apakah cukup baik atau tidak, yang sehingga kita bisa mengurangi resiko kita terkena batu saluran kemih. Seperti itu. Itu untuk penyebabnya. Penyebabnya, gitu, dokter ya. Nah, dari uraian dokter tadi, beberapa penyebabnya juga, kita bisa tahu tidak dokter gejala awal kalau kena batu saluran kemih ini? Iya, jadi gejalanya memang cukup bervariasi. Tapi yang paling sering biasanya dikeluhkan, kenapa sih pasien itu sampai datang ke kita, ke dokter itu biasanya gejala yang dirasakan adalah nyeri. Jadi sakit gitu. Ada rasa sakit atau rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien biasanya. Nyerinya di sebelah mana? Tergantung dari batu saluran kemih yang terbentuk gitu. Apabila misalkan batunya ada di ginjal atau di saluran ureter atau saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih, nyerinya biasanya dirasakan nyeri pinggang. Betul. Jadi kalau misalkan kita coba kilas balik ke belakang, pasti kita semua pernah merasakan nyeri pinggang gitu. Dan itu sebenarnya suatu keluhan yang karena kita beberapa kali rasakan, kadang kita jadinya tidak terlalu sadar gitu ya, tidak terlalu aware gitu bahwa ini tuh sebenarnya suatu alarm buat kita. Lampu kuning lah ibaratnya kita bilang ya, bahwa biasanya kita berpikir udah nggak apa-apa, mungkin kecapean gitu. Nggak apa-apa lah, mungkin saya habis kerja berat dan lain sebagainya. Padahal jangan salah ya, dari nyeri pinggang itu kita harus mulai berpikir gitu. Bagaimana nih gaya hidup kita? Bagaimana kebiasaan kita? Ada yang salah nggak nih? Kalau misalkan memang kita merasa bahwa kita sehari-hari kurang minum air putih, kita kerjanya cukup berat ya, banyak terpapar sinar matahari dan kita kurang minum air putih, makannya juga mungkin kurang dijaga ya, jangan-jangan ya bisa timbul gejala tadi, batu saluran kemih tadi. Jadi yang pertama itu adalah nyeri. Bisa nyeri pinggang, kemudian nyeri perut bawah jika batunya di kandung kemih, ya. Bisa juga sampai dengan ketika kencing ya, ketika buang air kecil itu terasa nyeri gitu pada beberapa kasus. Kemudian itu gejala yang pertama, nyeri. Yang kedua adalah sulit berkemih. Itu bisa dirasakan apabila batunya ya menyebabkan penyumbatan di saluran kemih yang bawah. Ya, biasanya kita sebut sebagai uretra ya. Jadi saluran kemih bawah tersumbat batu tuh, itu bisa sampai dengan tidak bisa berkemih. Kemudian yang ketiga, ketika kita berkemih itu kok
keruh gitu. Keruh, kemudian ada kalau kita lihat tuh bercampur pasir biasanya kita bilangnya. Jadi agak berpasir gitu kencingnya ya. Atau malah keluar batu ya, kecil-kecil bisa sering terjadi, atau sampai dengan kencingnya berwarna merah. Jadi ketika kita berkemih kok kencingnya berwarna merah nih, ada atau agak kemerahan gitu. Nah, itu kita sudah mulai harus curiga ada masalah apa di saluran kemih kita. Itu yang bisa terjadi. Cuman memang paling sering itu adalah nyerinya tadi gitu. Begitu ada nyeri pinggang ya, kemudian nyerinya bersifat menjalar ya, biasanya dia menjalar, nyeri pinggangnya kok menjalar nih sampai ke perut gitu. Bisa nyerinya bersifat ringan sampai dengan nyeri yang hebat, sampai bisa disertai mual muntah gitu. Kemudian keringat dingin biasanya ya, yang saat fase yang sangat nyeri sekali. Nah, itu kita harus mulai curiga ada masalah apa nih kita, dan harus mulai memeriksakan. Mungkin bisa diperiksakan dulu ke puskesmas ya, puskesmas terdekat atau dokter terdekat. Nanti kalau memang ada kecurigaan ke arah batu saluran kemih ya, biasanya dari teman-teman sejawat kita akan merujuk ke dokter spesialis urologi. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Radit untuk penjelasannya. Ini keluarga Fas ya. Dan Anda yang mau bertanya dengan Dokter Radit juga kita buka di 081578709640-nya. Kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih keluarga Fas, kembali lagi masih bersama dengan Nisa dan juga Dokter Radit, spesialis urologi dari Rumah Sakit Umum Subandul Waton. Dan tema untuk pagi hari ini keluarga Fas adalah batu saluran kemih dan pembesaran prostat. Tadi di awal Dokter Radit sudah sedikit memberikan penjelasan apa saja penyebabnya dan juga gejalanya. Batu saluran kemih dan pembesaran prostat. Ini dua hal yang berbeda, dokter, atau hampir-hampir mirip untuk gejala dan penyebabnya? Sebenarnya dua hal yang berbeda dia. Dua hal yang berbeda, dan memang biasanya juga pasien-pasien ini juga berbeda tuh biasanya. Jadi nanti akan saya jelaskan di dua hal yang terpisah. Ya, baik, kita ke batu saluran kemih ini. Kalau tadi dokter kan sudah menjelaskan juga. Kalau sudah terkena batu saluran kemih, apakah ini juga harus dilakukan tindakan operasi dokter? Atau tanpa operasi ini bisa sembuh? Ya, jadi sebenarnya tidak selalu batu saluran kemih itu pasti harus dioperasi, tidak. Tapi harus dikenali dulu batu saluran kemihnya, karena ada beberapa kriteria dia, mana yang bisa dilakukan pengobatan saja, ya, mana yang bisa dilakukan operasi gitu. Jadi jangan takut keluarga Fas, kalau jangan takut untuk pergi ke dokter, yang penting itu dulu gitu. Karena nggak semua batu saluran kemih pasti akan dioperasi gitu. Nanti segera datang ke dokter jika memang mengalami gejala tersebut. Nanti akan kita lihat tuh kriteria batunya. Kalau memang mengalami batu saluran kemih, mana yang kira-kira memang harus dilakukan operasi, mana yang bisa dilakukan dengan pengobatan. Umumnya kalau batu yang berukuran kecil ya, berukuran kecil itu yang biasanya kita bilang kurang dari 5 mm ya, itu biasanya bisa dia keluar sendiri tuh, tanpa pengobatan sekalipun gitu. Nah, jika batunya kecil, itu kemungkinan untuk dia bisa keluar sendiri itu akan besar gitu. Tapi ada kecuali misalkan batu yang kecil tersebut menyebabkan penyumbatan, dia tidak bisa keluar sendiri, harus dibantu, biasanya bisa kita berikan dengan pengobatan ataupun tindakan sampai dengan tindakan operatif. Tapi kalau misalkan batu yang besar ya, biasanya memang kita coba obat dulu nih biasanya. Kita coba obat dulu, memungkinkan nggak dia untuk keluar batunya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk keluar dengan obat-obatan yang kita berikan, baru kita perlu tindakan yang lebih agresif mungkin ya. Bisa dengan tindakan yang kita sebut minimal invasif ya, jadi tindakan tanpa operasi ya, jadi berupa tindakan tapi tanpa operasi, atau tindakan yang membutuhkan operasi. Tapi pun di bidang urologi ini sendiri untuk batu saluran kemih saat ini memang termasuk salah satu bidang keilmuan yang kita sudah jarang melakukan operasi terbuka sebenarnya. Jadi jangan takut keluarga Fas, bukan berarti kalau misalkan kita sebut operasi itu pasti operasi terbuka gitu, yang diiris ya,
Kalau Iya, zaman dulu kan bayangannya gitu, kalau ya orang awam seperti itu, dokter. betul, diiris, kemudian ada jahitan dan lain Iya, sebagainya gitu. Nah, kalau sekarang memang sudah banyak metode-metode baru ya operasi yang memungkinkan kita untuk mengeluarkan batu saluran kemih ya tanpa irisan yang besar oke. gitu, dan mayoritas kita bisa melakukan tindakan endoskopi gitu. Jadi kita teropong ke dalam saluran kemihnya untuk kita hancurkan batunya gitu. Jadi setelah operasi itu sendiri tanpa ada luka sedikit pun Tanpa gitu. ada jahitan juga, Betul, dokter tanpa ya. ada jahitan. Itu untuk kasus-kasus yang memang itu mayoritas ya. Mayoritas batu Baik. saluran kemih bisa kita selesaikan dengan tindakan tanpa sayatan. Tapi kalau misalkan memang pada kasus yang sekiranya batunya besar, cukup besar dan tidak memungkinkan kita lakukan tindakan endoskopi tadi, barulah kita lakukan tindakan dengan operasi terbuka. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Radit untuk penjelasannya tadi tentang batu saluran kemih dan juga pembesaran prostat. Nah, ini juga keluarga Vas tadi sudah menyimak tentunya penjelasan dari Dokter Radit. Jadi untuk tindakan pencegahan agar kita juga tidak terkena batu saluran kemih ini, selain rajin-rajin minum air putih ini juga penting, dokter ya. Betul. Nah, pernah juga ada satu keterangan bisa dicek dari warna urin. Apakah benar ini, dokter? Iya, betul. Salah satunya itu. Jadi warna urin itu sendiri sebenarnya menunjukkan apakah kita sudah cukup minum air putih. Baik. Itu sebenarnya. Iya. Jadi warna urin itu tidak menandakan bahwa oh kalau warnanya seperti ini berarti kamu kena batu, bukan. Tapi warna urin itu menunjukkan indikator apakah kita sudah cukup minum air putih gitu. Semakin bening warna urin kita, Iya. maka menunjukkan bahwa kita semakin cukup untuk Baik. mengkonsumsi air putih gitu. Jadi ke keluarga Vas kalau misalkan sedang berkemih, dilihat aja warna urinnya Iya. atau air kemihnya. Kalau misalkan memang rada pekat ya, tidak jernih ya, tidak cukup kuning jernih, baiknya tambah lagi deh minumnya. Oke. Karena kita menjaga ya, namanya juga Iya. pencegahan bagaimana supaya kita jangan sampai terkena batu saluran kemih gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, dokter, kalau batu saluran kemih, ini kan biasanya kalau istilah orang Jawa, ini sering ada istilah anyang-anyangan. Nah, sulit untuk berkemih. Ini juga menjadi salah satu tanda dari saluran kemihnya ini bermasalah atau hanya kurang air minum tadi, dokter? Ya betul, jadi anyang-anyangan itu sendiri memang salah satu keluhan yang sering juga tuh dikeluhkan oleh pasien-pasien saya. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu ya secara definisi ya, sebenarnya anyang-anyangan itu kan adalah suatu keluhan yang kita tuh nyeri biasanya di perut bawah dan kita terasa pengen kencing terus biasanya. Jadi Iya. rasa pengen kencing terus ya. Kita bilangnya biasanya kalau orang-orang itu mungkin beser gitu ya, Iya. pengen ke kamar mandi terus, pengen ke kamar mandi terus. Itu salah satu gejala batu saluran kemih bukan sih? Ya, bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu gejala adanya batu saluran kemih gitu. Jadi kan sebenarnya anyang-anyangan itu kan terjadi apabila dia terjadi peradangan biasanya ya di saluran kemihnya. Biasanya saluran kemih bawah, biasanya di kantung kemih itu terjadi peradangan. Nah, biasanya peradangan didahului oleh suatu infeksi tuh dia. Nah, infeksi tadi Iya. tanpa batu saluran kemih bisa menyebabkan anyang-anyangan. Tapi infeksi tersebut juga salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan terbentuknya batu saluran kemih gitu. Jadi kalau kita mengalami gejala anyang-anyangan ya sebaiknya segera periksa ke dokter karena harus dilihat apakah ini hanya sekedar infeksi saja ya atau jangan-jangan malah ada yang batu saluran kemih yang menyertai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anyang-anyangan itu sendiri juga bisa mengarahkan kita kepada suatu penyakit-penyakit yang lain sebenarnya gitu. Selain infeksi tadi, selain batu, bisa juga kalau terjadi pada pasien-pasien, nanti kita akan masuk ke sana tuh, pembesaran prostat gitu. Iya. Pembesaran prostat itu sendiri ya juga bisa menyebabkan keluhan anyang-anyangan karena pembesaran prostat akan menyebabkan lebih rentan terjadi infeksi ya sehingga terjadi keluhan tadi anyang-anyangan tadi. Jadi kalau ada keluhan anyang-anyangan jangan dianggap remeh juga gitu. Segera Tapi periksa juga aja ke periksa dokter, dokter ya. betul, ke dokter spesialis urologi supaya kita coba lacak, kita bantu lacak apa sih penyebab dari anyang-anyangan tersebut gitu. Itu baru
3 penyakit tuh. 3 penyakit. Sedangkan anyang-anyangan bisa juga dari penyakit-penyakit yang lain Oke. gitu. Jadi memang salah satu gejala yang sering dirasakan ya. Iya. Dan itu mengarahnya akan ke berbagai macam penyakit biasanya. Baik, terima kasih dokter. Nah dokter, kalau seseorang ini ingin tahu sebetulnya kita saluran kemihnya itu baik atau tidak, boleh tidak untuk sekedar konsultasi ke dokter spesialis urologi, atau harus kapan nih waktunya, 6 bulan sekali atau selama 1 tahun sekali ini disempatkan untuk cek? Iya, sangat boleh sekali ya. Jadi saya sendiri sangat terbuka untuk konsultasi gitu. Apabila ada keluarga FAS yang ingin tahu nih bahwa saya itu menderita saluran kemih nggak sih dok? Atau saluran kemih saya bagaimana nih dok gitu? Apakah dalam kondisi yang sehat Iya. ataukah bersih atau tidak gitu? Sangat terbuka sekali. Jadi paling umum biasanya kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan awal ya kalau untuk pasien-pasien yang ingin coba lihat gitu. Misalkan dia ada gejala, mungkin ringan ya gejalanya. Tapi bisa kita lihat. Yang pertama kita bisa cek dulu urinnya ya. Ada nggak indikasi-indikasi ke arah batu saluran kemih dari pemeriksaan urinnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan ultrasonografi ya, USG. Yang mana sangat bisa dilakukan di rumah sakit kita untuk pemeriksaan USG itu sendiri. Dan kedua pemeriksaan tersebut cukup relatif cepat untuk dikerjakan dan tidak memerlukan tindakan yang terlalu sulit gitu. Jadi sangat bisa terbuka untuk konsultasi untuk semua keluarga FAS yang memang ingin melakukan pemeriksaan saluran kemihnya. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan keluarga FAS, kita masih bersama dengan Dr. Radit selaku dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Dan Anda keluarga FAS punya kesempatan untuk bertanya jawab melalui 0815 7870 9640-nya. Kita akan jeda setelah iklan berikut ini keluarga FAS. Kembali lagi keluarga FAS bersama dengan Nisa dan juga Dr. Radit spesialis urologi dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Kita masih di dialog kesehatan pagi hari ini dengan tema batu saluran kemih dan pembesaran prostat. Nah dokter, setelah tadi sudah dijelaskan tentang batu saluran kemih, masih ada satu pertanyaan lagi ini dokter tentang batu saluran kemih. Untuk yang terkena sakit ini biasanya rentannya di usia berapa? Atau remaja bahkan bisa terkena batu saluran kemih ini? Ya, jadi batu saluran kemih ini suatu penyakit yang unik ya sebenarnya ya. Karena kalau Mbak Nisa tanya, usia berapa aja nih yang bisa terkena batu saluran kemih? Semua usia bisa. Semua usia, bahkan anak kecil pun ya, ada yang sering kita temukan dia menderita batu saluran kemih gitu. Tapi biasanya memang jenis batu saluran kemih yang bersifat genetik tadi ya gitu. Atau memang dia secara metabolik memang ada masalah, ada permasalahan sehingga terbentuklah batu saluran kemih. Jadi mulai dari usia anak ya, kemudian usia remaja, usia dewasa yang produktif, bahkan sampai dengan usia lanjut pun bisa terkena batu saluran kemih. Jadi kalau mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan di depan, ya sebaiknya memang melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi lakukan pemeriksaan. Betul. Ini ya. Jangan tunggu sakit ini. Jangan dokter, tunggu sakit atau jangan tunggu nyerinya memberat. Nah, gitu. itu dia dokter ya. Nah, karena ini lagi satu lagi Mbak Nisa, yang penting yang tadi saya lupa sampaikan ya. Jadi sebenarnya apa sih efek dari batu saluran kemih itu untuk ke belakangnya itu sebenarnya yang penting, yang kadang pasien lupa. Karena kadang mereka berpikir bahwa oh ya udah saya punya batunya tidak menyebabkan nyeri, ya sudah. Ibaratnya saya masih takut nih untuk dilakukan tindakan, katakanlah. Jangan salah bahwa batu saluran kemih yang dibiarkan berada di saluran kemih bisa menyebabkan beberapa hal tuh Mbak Nisa. Yang pertama adalah sumbatan, ya. Dia bisa menyumbat gitu di saluran kemih. Nah kalau dia menyumbat, yang terjadi apa? Yang terjadi fungsi ginjal bisa terganggu nanti. Fungsi ginjal bisa terganggu yang akhirnya akan menurunkan fungsi ginjal. Yang berujung pada apa Mbak Nisa? Bisa terjadi yang namanya gagal ginjal. Yang berujung harus cuci darah nanti di kemudian hari. Itu yang sebenarnya yang paling menakutkan ya dari batu saluran kemih. Jadi sering banget pasien saya ketahuan batu ginjalnya atau batu saluran kemihnya itu ketika sudah cuci darah dia. Gitu. Jadi sudah cukup terlambat ya saya katakan gitu. Nah, kalau sudah sampai dengan cuci darah ya,
yang cukup berat, misalkan penurunan fungsi ginjalnya, batu saluran kemihnya sudah kita selesaikan, tapi kerusakan ginjalnya akan bersifat permanen, itu yang ditakutkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batu yang dibiarkan ya kelama-kelamaan akan semakin besar. Jadi ukurannya tidak akan menetap dia. Iya. Jadi batu yang awalnya kecil lama-lama bisa membesar, kemudian bisa membesar lagi sampai dengan dia bisa menyebabkan infeksi gitu. Infeksi itu sendiri bisa menyebabkan kepada perburukan juga dari kondisi kita sering demam-demam, ya nggak sembuh-sembuh, nyeri berkepanjangan itu. Kemudian yang ketiga yang cukup menakutkan juga, batu saluran kemih yang dibiarkan terus-menerus ada di sana bisa menyebabkan yang kita sebut sebagai kanker gitu, bisa menyebabkan kanker di organ tersebut. Nah, jadi itu yang sebenarnya cukup menakutkan. Makanya tadi saya bilang batu saluran kemih ada gejala ringan itu sudah lampu kuning sebenarnya. Sebaiknya segera diselesaikan sebelum batunya semakin membesar dan menyebabkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Dokter Radit untuk penjelasannya tentang batu saluran kemih. Nah, kita ke yang berikutnya lagi yaitu pembesaran prostat ini. Ya. Seberapa bahaya juga atau juga sama bahayanya, namanya juga penyakit ini dokter ya. Seperti apa gejala di awal kalau seseorang ini terkena pembesaran prostat ini? Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembesaran prostat ya, jadi kita harus tahu dulu nih, prostat itu apa sih sebenarnya? Karena banyak juga pasien saya yang bertanya, dok sebenarnya prostat itu sebenarnya apa sih dok? Organ apa gitu? Karena kalau kita dulu belajar jarang sekali tuh disebut tuh prostat itu. Bahkan letaknya aja kita kadang bingung gitu. Jadi sebenarnya prostat ini hanya dimiliki oleh pria, Mbak Nisa. Jadi hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Jadi untuk perempuan ya wanita itu aman dia dari penyakit pembesaran prostat ini. Jadi ini adalah penyakit yang hanya dialami oleh laki-laki saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya apa sih fungsi dari prostat itu gitu. Kalau kita ngomongin pembesaran prostat, kenapa sih ada pembesaran prostat? Kenapa saya harus punya prostat sih gitu? Kalau ujung-ujungnya dia bisa menyebabkan suatu penyakit itu gitu. Jadi prostat itu sebenarnya dimiliki oleh laki-laki, fungsinya adalah untuk mendukung fungsi reproduksi sebenarnya dari laki-laki gitu. Karena fungsi dari prostat itu sendiri adalah dia memberikan nutrisi bagi sel-sel sperma sebenarnya gitu. Memberikan nutrisi bagi sel-sel sperma ya, memberikan cairan ya yang melindungi sperma 20-30%-nya sehingga sperma bisa bertahan hidup dan bisa membuahi. Akhirnya laki-laki bisa membuahi perempuan ya, memberikan keturunan gitu. Jadi kalau nggak ada prostat ya spermanya nggak bisa hidup dengan cukup baik gitu. Sehingga laki-laki juga tidak bisa memberikan keturunan gitu, tidak bisa punya anak dan lain sebagainya gitu. Makanya penting sekali fungsi prostat. Tapi di balik pentingnya fungsi prostat itu ya banyak ya pasien-pasien yang akhirnya ketika dia menginjak usia 50 tahun ya prostatnya akan membesar tuh dia gitu. Jadi meskipun dia punya fungsi yang sangat penting nih prostat ini, tapi dia juga memiliki hal-hal yang akhirnya bisa menyebabkan gejala nih di kemudian hari. Dan biasanya itu terjadi saat usia sudah mulai menginjak 50 tahun gitu. Ketika usianya sudah lanjut. Makanya kenapa ada yang bilang pembesaran prostat itu penyakit yang sudah sepuh biasanya gitu. Kalau tadi kita berbicara batu saluran kemih, semua usia bisa terkena. Tapi kalau prostat, pembesaran prostat ya, itu hanya terjadi ya saat usianya sudah lebih dari 50 tahun pada umumnya. Lebih dari 50 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 50 tahun harus sudah mulai aware nih. Kita ada pembesaran prostat atau tidak. Dan pembesaran prostat yang kita bicarakan di sini juga yang bersifat jinak, Mbak Nisa. Jadi pembesaran prostat jinak gitu. Karena pembesaran prostat itu sendiri ya bisa bersifat jinak ataupun ganas. Meskipun yang jinak itu jauh lebih sering gitu. Yang ganas ada juga. Tapi memang lebih jarang. Tapi ada gitu. Nah, jadi kecil kemungkinan seseorang di usia kurang dari 50 tahun ini terkena pembesaran prostat. Betul. Jadi sangat kecil sekali. Meskipun ada ya, saya tidak bilang tidak ada, meskipun ada. Tapi
umumnya di atas usia 50 tahun, seperti itu. Dan hampir sama dengan batu saluran kemih ini dokter, apakah juga dilakukan sebuah operasi, tindakan operasi ketika pembesaran prostat ini terjadi? Ya, jadi untuk pembesaran prostat itu sendiri, ya memang nanti tindakannya hampir sama dengan batu saluran kemih ya. Jadi bisa kita berikan obat-obatan terlebih dahulu, ataupun kita bisa lakukan tindakan operasi, yang mana keduanya bisa kita lakukan di rumah sakit kita gitu. Nah, terus tadi yang belum kita bahas juga terkait gejalanya tuh Mbak Nisa. Gejalanya karena mirip dengan batu saluran kemih. Justru gejalanya ini dia sedikit berbeda dia dengan batu saluran kemih, meskipun ada juga gejala yang sama ya gitu. Jadi apa sih sebenarnya gejalanya Mbak Nisa pembesaran prostat itu? Bagaimana sih supaya keluarga Fas ya di rumah tuh bisa tahu nih bahwa oh saya nih ada pembesaran prostat nih kemungkinan gitu. Jadi yang pertama lihat dulu usianya. Sudah usia di atas 50 tahun atau belum gitu. Kalau sudah berusia di atas 50 tahun atau mendekati 50 tahun ya. Kemudian ada gejala, yang pertama bisa gejalanya bersifat obstruksi. Ya, obstruksi itu adalah penyumbatan ya, karena lokasi prostat itu kan ada di sekitar dari saluran kemih bawah Mbak Nisa. Jadi kalau dia membesar, dia bisa menggencet si saluran kemih yang bawah. Sehingga gejalanya yang bisa dirasakan yang pertama, dia susah buang air kecilnya. Jadi ketika dia mau buang air kecil dia harus mengedan atau malah sampai tidak bisa kencing sama sekali. Jadi mau berkemih nih ke kamar mandi kok nggak keluar urinnya, padahal kerasanya udah pengen kencing banget nih, perutnya sudah keras, perut bawahnya. Nah itu salah satu gejalanya. Kemudian yang kedua adalah ketika dia berkemih mau kamar mandi nih, bapak-bapak ke kamar mandi, kok saya untuk memulai kencing itu agak lama. Jadi harus menunggu dulu sampai dengan air kemihnya mau keluar gitu. Jadi selain tadi mengedan, juga harus menunggu nih. Kok agak lama baru mau keluar dia. Nah itu juga salah satu gejalanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika berkemih itu terputus-putus. Jadi lagi berkemih terus berhenti. Terus harus ngedan lagi baru mau keluar. Terus dia harus nunggu lagi, baru keluar lagi. Nah itu juga salah satu gejala. Kemudian bisa juga setelah kita berkemih, masih menetes. Kita sebutnya sebagai dribbling ya. Jadi urinnya tuh masih menetes, nggak habis. Atau ada gejala di mana kita tuh tidak merasa puas gitu setelah berkemih. Jadi merasa masih ada sisa nih gitu. Nah itu salah satu gejala adanya penyumbatan tuh di saluran kemih akibat pembesaran prostat. Itu yang pertama. Nah yang kedua bisa juga menyebabkan gejala yang bersifat iritatif, jadi bersifat iritasi dia. Tadi kita udah sebutkan tadi di batu saluran kemih, peradangan. Jadi kalau kita memiliki pembesaran prostat, kemungkinan infeksi juga meningkat tuh di kandung kemih. Akhirnya menyebabkan gejala seperti apa Mbak? Sering kencing, sedikit-sedikit kamar mandi. Terus habis itu yang kedua adalah malam-malam suka kebangun biasanya. Malam-malam suka kebangun ya, mau ke kamar mandi ya. Lebih dari satu kali, kebangun terus tiap malam. Nah itu juga salah satu gejala-gejala dari pembesaran prostat. Atau ketika pengen berkemih, ingin berkemih, dia harus segera tuh ke kamar mandi. Jadi ketika dia udah kerasa pengen kencing, harus segera gitu. Karena kalau enggak tertahankan banget. Nah itu juga gejala dari pembesaran prostat gitu. Jadi ya itu adalah beberapa gejala dari pembesaran prostat. Jadi bisa sifatnya agak sulit keluarnya atau malah keluar terus gitu, sering kencing. Nah itu salah satu gejalanya. Baik, terima kasih ya dokter. Nah, tadi sudah diinformasikan juga, dijelaskan sama dokter apa-apa saja tentang pembesaran prostat ini. Dari gejala di awal juga. Bisa dilakukan pencegahan ini dokter untuk pembesaran prostat ini? Nah, jadi untuk pembesaran prostat itu yang harus diingat ya oleh keluarga Fas semua, bahwa 50% laki-laki di usia 50 tahun itu pasti prostatnya membesar, Mbak Nisa. Tapi ada yang bergejala, ada yang tidak. Ya, kemudian semakin seiring meningkatnya usia, ke usia 60 tahun, 60% akan mengalami pembesaran prostat. Usia 70 tahun, 70% akan mengalami pembesaran prostat. Jadi memang pembesaran prostat itu sebenarnya
kalau kita berbicara batu saluran kemih tadi kita bisa nih mencegah Iya. gitu, jelas kita bisa mencegah. Kalau pembesaran prostat ini memang kita ada di zona abu-abu ya sebenarnya ya. Baik. Jadi kita kemungkinan 50% laki-laki itu pasti akan membesar prostatnya, cuman bisa bergejala atau tidak bergejala. Tapi dari hasil penelitian ya kan sekarang banyak tuh dilakukan penelitian, bisa nggak sih sebenarnya prostat ini dicegah? Ya sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, dan ada beberapa faktor resiko juga tuh yang Iya. kira-kira bisa menyebabkan pasien itu ketika dia usianya nanti menginjak 50 tahun, maka kemungkinan pembesaran prostatnya akan lebih besar tuh. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa kita cegah? Yang pertama adalah kita harus biasakan aktif ya, olahraga sebenarnya saat usia muda. Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas ya, olahraga ya, itu bisa berkorelasi baik tuh ya untuk mencegah pembesaran prostat jadi semakin aktif orang Iya. tersebut biasanya kemungkinan pembesaran prostat juga bisa dikurangi lah resikonya di saat usia 50 tahun nanti. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan ya. Biasanya konsumsi makanan apa tuh yang sering bisa menyebabkan pembesaran prostat semakin cepat ya? Biasanya daging-dagingan biasanya. Baik. Jadi konsumsi daging-dagingan yang cukup banyak ya. Cukup banyak tuh dalam arti kata ya 3 kali sehari kita makannya daging terus ya, Baik. atau sekali makan daging tiap hari makan daging dengan jumlah yang cukup besar. Nah itu juga meningkatkan resiko dari pembesaran prostat. Makanya kenapa kalau kita lihat orang-orang di luar Indonesia ya, orang-orang Iya. barat itu ya, itu biasanya karena konsumsi dagingnya lebih banyak daripada kita, makanya biasanya pembesaran prostatnya juga lebih nyata tuh biasanya, dan gejalanya juga biasanya akan lebih terlihat gitu Iya. karena pola konsumsi tadi. Terus yang berikutnya adalah kita harus seimbang konsumsi sayur dan daging tadi. Kalau Baik. kita kurang konsumsi sayur-sayuran ya saat muda atau kurang serat, itu juga bisa meningkatkan resiko dari pembesaran prostat jinak tadi. Jadi itu sih sebenarnya yang Iya. bisa kita lakukan. Yang penting kita selama muda ya hidup aktif ya, aktif berolahraga, Baik. kemudian makanan kita jaga, dan jangan sampai kita ada faktor resiko lain tuh Mbak Nisa. Misalkan Iya. seperti apa? Satu, diabetes mellitus ya, sakit gula itu juga dia berkontribusi ke sana. Itulah beberapa faktor risiko yang mungkin sudah teridentifikasi. Mungkin masih banyak lagi sih faktor risiko lain yang sebenarnya sudah teridentifikasi. Cuman nanti kalau saya sampaikan semua takut terlalu panjang Iya. gitu. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Syukur alhamdulillah juga, insya Allah ilmunya juga bermanfaat ini untuk Ya, keluarga amin. Fas dan juga informasinya. Sebagai closing ini dokter, pesan untuk keluarga Fas juga, inti dari adanya batu saluran kemih dan pembesaran prostat ini yang harus dilakukan sama keluarga Fas. Bisa pencegahan sejak dini atau bahkan yang saat ini sudah terkena ini tapi belum periksa, belum cek, ini bisa diinformasikan sama dokter. Ya, jadi yang paling penting adalah jangan takut ke dokter, itu yang pasti ya. Karena ke dokter itu kan bisa mencegah juga sebenarnya. Jadi jangan sampai gejalanya memberat dulu. Paling enggak ke dokter jangan-jangan masih bisa diselesaikan tuh dengan konsultasi aja sebenarnya. Atau mungkin dengan pengobatan saja dan tidak harus tindakan operasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaga gaya hidup. Dari mulai usia muda sebenarnya. Tadi aktif berolahraga, karena aktif bergerak itu bisa mengurangi resiko batu saluran kemih dan pembesaran prostat ya untuk laki-laki. Kemudian makan makanan yang sehat ya, yang seimbang ya. Jadi sebenarnya yang baik itu adalah yang seimbang gitu, seimbang antara segala komponennya, baik itu makanan yang berserat, kemudian makan yang bersifat protein itu harus seimbang. Kemudian banyak konsumsi air putih ya, terutama air putih yang bersih ya, yang bersih. Jadi kalau misalkan agak ragu-ragu dengan air di sekitarnya, ya nggak apa-apa, kita pakai air yang ibaratnya dibeli biasanya ya, atau galon gitu, atau misalkan air kemasan ya, atau memang air isi ulang yang memang terpercaya tuh dia bahwa kandungannya baik. Nah terus kemudian adalah jangan lupa begitu ada gejala yang tadi sudah saya sebutkan ya, baik gejala batu saluran kemih maupun pembesaran prostat, segera saja lakukan pemeriksaan, jangan ragu-ragu sehingga kita bisa deteksi lebih dini.
kalau misalkan bisa terdeteksi lebih dini, mudah-mudahan resiko ke depannya juga lebih ringan. Demikian. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya di pagi hari ini. Dan keluarga Fas, sudah saatnya Nisa dan juga dokter Radit undur diri dari talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton di pagi ini. Semoga insya Allah bisa bertemu kembali di kesempatan lain ini dokter ya. Amin, dengan amin. pembahasan yang masih begitu panjang runut ini. Terima kasih betul. untuk waktunya, sehat selalu dokter. Baik keluarga Fas, dari kawasan Tegal Rejo Magelang Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.